bahwa sebenar-benarnya orang beriman itu di ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahi wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Assalamualaikum Pak Hendra, damang. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Ya kadang-kadang kalau setelah sholat subuh teh pengennya mah banyak berzikir ya, Iya. mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Mudah-mudahan kita terus menjadi orang-orang yang takorup dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kumaha Hendra salamisasi saum ieu? Nah, Pak Ustadz abdi teh narosnya kan upami saum teh buat orang-orang yang beriman Mohon. agar menjadi takwa. Takwa itu tuh contohnya seperti apa ya? Ciri-ciri atau sifat orang yang beriman itu di dalam surat Al-Anfal itu ayat 2 ya. Ayat 2 itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman adalah apabila disebut nama Allah itu bergetar hatinya gitu. Nah, terus udah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jadi apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka dia semakin meningkat keimanannya. Nah, itulah orang-orang yang dikhususkan untuk menjalani puasa yang diperintahkan oleh Allah. Sebulan sebelumnya surat itu sudah keluar. Jadi pada bulan Syaban itu ayat perintah puasa itu sudah keluar gitu. Nah, kita harus menyikapi dulu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman yang disuruh untuk menjalankan puasa agar tadi bertakwa ya. Nah, dan kita harus tahu juga sifat-sifat orang yang beriman. Yang barusan kan ciri ya, apabila misalkan zikirullah disebut nama Allah bergetar. Bergetar itu apa? Bergetar itu dengan hati. Hati itu bahwa orang saking takutnya kepada Allah akan siksaan Allah gitu ya. Bahwa namanya juga takwa bergetar gitu hati nate gitu. Sieun ku Allah, sieun ku ajab gitu. Nah, terus apabila dibacakan ayat-ayatnya, kalau kita mendengar lantunan-lantunan ayat Al-Quran, kalaupun kita tidak mengerti, itu adalah semakin meningkatkan keimanannya gitu. Jadi kita diharapkan bahwa menjadi orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh ciri-ciri tersebut di sini. Nah, dan yang ketiga ciri-cirinya itu ini alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman itu adalah menjalankan sholat dan menafkahkan sebagian harta yang direzekikan oleh Allah. Kalau orang itu menjalankan sholat pun bukan termasuk orang yang beriman kan? Jadi ciri-ciri orang-orang yang beriman dulu bergetar hatinya. Kedua, apabila dibacakan ayat-ayatnya menambah keimanan, menginfakkan sebagian harta dan selalu melaksanakan sholat. Nah, kita sudah beriman nih. Diharapkan bahwa Allah menjadi orang yang bertakwa karena memang dari iman pasti langsung ke takwa, derajatnya naik lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, di dalam takwa itu, takwa artinya adalah takut juga, takwa. Mujarodnya adalah wakoya. Jadi namun urang mah kof itu takwa ya. Nah, takwa di dalam surat Al-Imran nih, wah ini adalah mempunyai ciri-cirinya juga. Kita akan Idul Fitri ya. Satu Syawal itu artinya apa? Meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah itu harus meningkat gitu. Takwa itu. Nah, diharapkan bahwa kita setelah diberikan bimbingan puasa menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang yang bertakwa teh. Orang yang bertakwa itu ciri-cirinya, sifat-sifatnya itu di saat kita tidak punya pun gitu, tidak sempit. Aya uang sedikit diinfakkan gitu. Dan mampu, kata Rasulullah juga, walaupun dengan sebiji kurma gitu. Jadi mampu menginfakkan sebagian harta, satu itu. Kedua, fisaroi wal doroi, di kala sempit dan di kala lapang, atau di kala lapang dan di kala sempit. Terus fisaroi wal doroi wal kadiminal goido, mampu menahan amarah. Orang ngarek ngambek, kita mau marah itu mampu bisa ditahan kita gitu. Wal kadiminal goido, pada orang itu
menzolimi kita gitu. Apa kita harus dibalas dengan zolim? Ya, iya. Enggak kan? Itu ciri nanti kan berat ya, Iya. betul ya? Karasa Iya, berat. iya. Orang yang zolim ke orang dilawan deui gitu. Iya, iya. Tapi orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menahan hawa nafsunya gitu, untuk marah gitu. Nah, gitu. Wal qadiminal ghaib wal afina anin nas, dan mampu memaafkan kesalahan orang lain di saat mereka juga kita didolimi, kita mampu memaafkan kesalahan orang lain gitu. Itu berat tuh. Wah, Berat ya. Makanya derajat takwa itu memang berat. Iya. Berat sekali gitu. Jantan ciri-ciri takwa teh sebenarnya untuk rajin sholat wae nya. Sholat itu mendidik kita supaya menjadi ketaatan kepada di luar sholat, di luar 24 jam itu. Jadi orang teh menjalani sholat itu adalah, kan sholat itu adalah ibadah yang ketaatan kita pada Allah. Nah, di luar sholat itu, nah karena kita sudah melaksanakan sholat, maka menjadikan ketaatan di luar sholat gitu, kepada Allah. Gitu. Wallahu yuhibbul muhsinin, cek Allah gitu. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat seterusnya, alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah gitu. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi bahwa walladzina idza fa'alu itu apabila dia mengerjakan kesalahan, fa'alu bekerja atau melaksanakan fa'alu fahisatan, berbuat fahisah, berbuat dolim, berbuat dosa gitu. Mereka ingat Allah, zakarullah gitu. Mereka mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Fastaghfaru itu mereka memohon ampunan kepada Allah gitu, karena sudah mereka lakukan. Karena wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak siapa yang akan dapat mengampuni dosa kita selain siapa? Selain Allah. Sok gitu. Bahwa yang dapat mengampuni dosa itu pasti Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah gitu. Nah, walam yusiruna ala ma fa'alu, dan mereka tidak mau melaksanakan lagi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, tidak mengulangi ya, sama dengan bertobat gitu. Walam yusiruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, karena mereka sudah tahu eta gitu. Nah, mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, kita menjadi derajat orang yang takwa. Amin ya. Karena inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah teh, sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang mempunyai derajat yang takwa gitu. Jadi dari mulai misalkan kita diturunkan menjadi khalifah di muka bumi, nah terus udah di muka bumi Allah pilih kan gitu, Allah pilih tuh jadi muslim atau bukan gitu. Setelah Allah pilih jadi muslim, berarti mukmin, jadi iman. Orang yang beriman pasti muslim, orang muslim belum tentu beriman. Yang saya pernah ceramah tanya. Nah, dari mukmin ini dipilih lagi Allah, muttaqin gitu. Nah, ini derajat derajat sahabat-sahabat Rasulullah itu muttaqin gitu. Mudah-mudahan kita sampai ke derajat yang muttaqin gitu. Kita akan meraih surga Allah yang luasnya langit dan bumi. Dinyatakan bahwa di ayat pertama yang tadi dibacakan 133 itu wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati uiddat lil muttaqin. Jadi kita akan meraih surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Wah, dahsyat ya. Itu kan gitu, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan habis hawa, orangnya tetap mesti seperti itu, nggak ada peningkatan. Ya, memang sih Allah itu kan memberikan hidayahnya, memberikan hidayah dari setiap saat. Allah memberikan hidayah. Mungkin kita tidak mampu menggapai hidayah tersebut. Ya, puasanya misalkan ada yang hanya menahan lapar dan haus saja, gitu kan. Puasanya ada yang misalkan masih kena ngomong-ngomongin batu. Itu karena pendidikan itu kebiasaan 11 bulan yang lalu mencerminkan juga ke depannya gitu memang. Jadi hidayah itu harus diusahakan. Jadi terus dimujahadahkan, usahakan gitu. Cari taman-taman surga yang ada di dunia, majelis zikir gitu. Jadi harus begitu, harus diusahakan. Kalau orangnya masih belum memberikan peningkatan, Allah tidak akan memberikan hidayah. Atau Allah tidak akan memberikan kepahaman agama bagi kita, gitu. Itu kan. Upami anu disebut orang yang beriman teh, termasuk juga kalau misalkan upami anu sholat teh setahun sekali
cuma tarawih hukum lain nanti. Tidak termasuk. Kan orang-orang yang beriman tadi di surat Al-Anfal dinyatakan bahwa alladzina yuqimuna sholata. Jadi orang-orang wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menegakkan sholat, ya. Terus orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya. Gitu. Kalau kita ingin dimasukkan ke dalam orang-orang yang beriman, itu ciri-ciri yang tadi bahwa apabila disebut nama Allah bergetar tuh hatina. Ya. Kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah semakin meningkat enggak keimanannya. Ya. Nah, yang ketiga, alladzina yuqimuna sholata. Apakah dia menegakkan sholat? Tidak. Gitu. Ya. Ini di sini yuqimuna sholat itu menegakkan sholat 5 waktu. Karena kalau 2 waktu, 3 waktu, 4 waktu bukan termasuk orang-orang yang beriman. Gitu. Dan wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, dan memberikan sebagian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuknya ulaika mu'minunal haqq. Nah, mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya orang-orang yang beriman. Sebenar-benarnya. Kalau kita ingin sebut sebenar-benarnya orang yang beriman, maka laksanakan itu. Apakah kita sudah termasuk dalam keempat kriteria itu atau tidak gitu. Kalau memang kita termasuk, alhamdulillah itulah sebenar-benarnya orang yang beriman. Ya, insya Allah kita akan diberikan kekuatan oleh Allah. Mudah-mudahan banyak berdoalah gitu. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapatkan petunjuk, karena tanpa petunjuk Allah kita tidak akan mungkin menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Dan satu kelebihan kita syukuri bahwa nikmat iman dan nikmat Islam itu ternyata dahsyat gitu. Itu Kangnya ya. Sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Saya dengan Kang Hendra ini ahli zikir dan setiap pagi zikir terus di Masjid Al-Huda ini, dan saya juga merasa terpanggil. Dan ada asbab hidayah juga, Kang Hendra selalu ada di sini juga, saya juga ikut-ikutan terus sampai tiap hari gitu. Mudah-mudahan istiqomah kita ya setelah sholat subuh terus. Amin, amin. Ini sebentar lagi waktu isrok ya, mudah-mudahan kita diberikan jalan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisa-sisa akhir bulan Ramadan ini kita selalu banyak berzikir, mengingat Allah, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan di bulan puasa ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Ya gitu aja ya. Ya, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.